Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, saya mau ngajak teman-teman yang masih duduk di belakang tuh ya, apalagi yang nggak pelayanan, buat maju ke depan biar teman-teman yang datang nanti bisa gampang cari tempat duduknya. Iya, boleh tuh depannya masih kosong-kosong, teman-teman maju aja. Nih Philip, Brian, Odi, Kristensen, maju dong. Satu aja. Satu aja. Ayo guys, yang duduk di belakang boleh Gak apa-apa. duduk majuan ya. Nah, terus saya juga mau ngajak kita semua untuk siapin hati kita, ngikutin ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan bisa silent HP-nya semua ya guys. Ya teman-teman boleh silent HP-nya dulu supaya kita bisa fokus ibadahnya, nggak fokus sama HP kita gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah maju dan udah silent HP-nya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah bersorak bagi Sang Raja Gereja yang kasih setianya melebihi segala sesuatu. Yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Hanya nama Tuhanlah yang mulia.
pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Jadi saya ada mau sharing satu lagu yang berjudul Mazmur 112. Kira-kira di sini pada tahu gak lagu Mazmur 112? Tahu. Yang lain yang cuat-cuat di sini. Nah, jadi saya sebelumnya udah pernah dengar lagu ini dan dari liriknya itu bagus banget menurut saya karena saya diingatkan kembali gitu kalau saya itu selalu dicukupkan dan selalu diberkati oleh Tuhan karena Tuhan itu baik gitu. Jadi bukan karena perbuatan saya tapi karena kasih Tuhan yang memang baik. Dan saya juga percaya kalau kita semua di sini pasti juga melakukan firman Tuhan dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi kan. Karena itu marilah kita berbahagia dan memuji Tuhan, Sang Sumber Sukacita. sebentar lagi kita akan melakukan pengakuan dosa. Dan sebenarnya aku mau sharing sedikit. Akhir-akhir ini mungkin aku ngerasa kayak jauh gitu dari Tuhan. Kayak aku mungkin jarang saat teduh gitu. Terus kayak pasti ada rasa males buat saat teduh gitu karena aku udah capek ngelakuin aktivitas. Padahal hal itu tuh tetap bisa kita lakuin gitu. Karena saat teduh kan sebentar gitu. Kayak kita bisa ngelakuin
hal aktivitas yang banyak tapi kita malah lupa gitu sama Tuhan. Dan aku yakin pasti teman-teman juga pernah ngerasain hal yang sama. Tapi Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Dan dari ayat itu aku bisa diingatkan lagi gitu. Kalau sebenarnya kita harus senantiasa mendekatkan diri sama Tuhan. Dan ketika kita belajar buat dekat sama Tuhan, pasti Tuhan juga bakal nolong kita gitu. Tuhan bakal nolong teman-teman lewat pergumulan teman-teman dan dosa-dosa yang mungkin kalian nggak bisa mutusin dosa itu, tapi tanpa pertolongan Tuhan gitu. Dan sekarang aku mau ngajak teman-teman, yuk kita sama-sama ambil sikap berdoa dan kita sama-sama akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan dan kiranya Tuhan yang menyelidiki setiap dari hati kita, apakah kita udah berusaha untuk terus dekat sama Tuhan dan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kalau kami boleh sama-sama memuji Engkau, kami boleh meminta ampun atas dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh melepas dosa-dosa kami. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan supaya kami tidak melakukan dosa yang sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Untuk setiap kita yang mengaku dosa dan dengan sungguh bertobat, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mika 7 ayat 18-19 yang berbunyi, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Karena kasih setia Tuhan yang sungguh baik, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan sambil memberi tos ke kanan kiri kita. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Cigres. Dan tema kita hari ini itu adalah di gereja kok belajar. Kenapa ya, Ken? Kurang tahu juga sih Ci kalau boleh jujur, tapi bener juga sih, padahal dari hari Senin sampai Jumat kan kita ada sekolah, kuliah gitu kan, tapi Betul. hari Minggunya belajar lagi Iya, gitu. kita udah Senin sampai Jumat sekolah, terus ada yang kuliah, Sabtunya ada yang kerja, terus tapi kita hari Minggu tetap harus belajar. Nah, kenapa ya? Kayak kenapa pentingnya belajar itu dilakukan? Dan hari ini kita bakal sama-sama mengetahui kenapa begitu pentingnya belajar dan pengajaran yang ada di gereja.
kayak teman-teman udah ikut pembinaan, terus kalian sering dengerin khotbah, terus ikut katekisasi, itu kan kalian juga belajar. Nah, hari ini kita belajar kenapa semua hal yang kalian lakuin itu penting. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman, yuk kita siapin hati dan pikiran kita. Dan kira Tuhan yang memberikan kita hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ya Allah, kami sungguh merindukan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sungguh rindu untuk terus Engkau sapa melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tidak hanya kami dengarkan lalu kami lupakan, tetapi bisa terus menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Sesuai dengan anjuran warta Jemaat, saya sudah menggunakan TB yang kedua. Bagi teman-teman yang masih menggunakan handphone, harap sabar karena belum ada versi handphonenya. Jadi yang mau beli silahkan. Ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Semoga teman-teman tetap bisa mengikuti bacaannya. Jangan merasa kaget
salah baca atau gimana? Tidak, karena memang ada terjemahan barunya. Begitu ya. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan kita hari ini. Semoga kita boleh dikuatkan bersama. Teman-teman, sekarang yang belum ngeluarin handphone, silahkan keluarkan handphone kalian. Tadi disuruh simpen sama liturgosnya. Enggak, tadi disuruhnya di silent. Dimatikan biar tidak berisik. Tapi sekarang aku minta teman-teman untuk keluarin handphonenya. Lalu buka menti.com. Selama ini, apakah teman-teman memperhatikan pengajaran-pengajaran ada di gereja? Kita kuis sekarang. Kita ujian. Yang UTS di sekolah udah selesai belum? Belum selesai yang UTS? Tambahan UTS. Bisa ditampilkan? Menti.com, nggak pakai meter, menti.com. Oke, ya. Ya, tiga-tiganya ke-spill. Nggak apa-apa. Aku tuh, bonus soal tuh 3, hafalin aja jawabannya. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak apa kalau nggak bisa ditampilin, pakai yang ada di sini aja. Jadi hanya aku yang bisa melihat, ya. Masukin kodenya. Teman-teman udah siap semua ya? Sinyal kenceng ya? Sangat ya, aman ya, sinyal ya. Oke, masukin kodenya. Kita ada 3 ronde. 4, 2, 2, 7. Oh ya udah muncul. 4, 2, 2, 7, 6, 3, 2, 1. Boleh masukin namanya, nama resmi ya, nggak boleh pakai nama panggilan, nanti nggak dapat hadiah. Wis. Wih, banyak ya. Kita tunggu sampai 40, kira-kira ada nggak nih 40 orang yang datang? 37, lo berkurang. 39, oh, lo. Oke, udah 40. Siapa ya teman-teman ya? Belum. Oke. First, tadi udah muncul sih. 2, 1. Oke, jawabannya adalah 2 Oktober. Waktu jawabnya hanya 5 detik ya teman-teman ya. Nah, aku tuh sengaja nebak, kenapa sih pengurus suruh pakai kita hari ini? Emang sekarang 2 Oktober ya kan? Ada yang jawab 1 Oktober? Oh ada rupanya. Ya benar 2 Oktober ya teman-teman ya. Next, masih easy lah. Oke
lah. Pertama masih easy lah. Next. Start. Siap-siap ya. Apa zodiak kota Jakarta? Mikir kalian. 3, 2, 1. Oke, jawabannya Cancer. Teman-teman, Jakarta ulang tahunnya kapan? Hah? 22 Juni masuknya ke Cancer. Bukan masuk Gemini, Cancer dia masuknya. Gak apa-apa. Diingat-ingat ya 22 Juni. Gitu. Kita lihat ya. Bagaimana perubahan skor? Ada yang menyusul? Siapa yang pertama? Oke. Next. Siap-siap ya? Udah siap? Kalau ini 10 detik. Dibaca dengan teliti. 10 detik. Ada yang lupa? Ada yang perlu ulang PPKN-nya? Oke lah. Wah, Bella menyusul dari bawah. Soal, belum yang terakhir. Siap ya? Ayo kita main cepat, 5 detik aja. Yang baru. Oke. Ya betul adalah Cutnya Mutia, betul. Masih mayoritas benar. Oke. Oh, Bella tersusul ke bawah. Siapa yang naik ke atas? Kalau menang gak resmi ya. Next, terakhir ya untuk soal ronde pertama. Siap? Ada 3 ronde teman-teman. 2, 4, atau 6? Jeng. Jawabannya adalah 6. Ada yang bisa sebutin 6? Spanyol, Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, Prancis. 6. Oke. Untuk yang pertama, siapa yang peringkatnya paling atas? Wih. Ini di screenshot dulu ya, di save soalnya hadiahnya minggu depan sih. Oke, siap untuk yang kedua. Kita finishkan. Oke, siap masukin kode berikutnya. 1634. Gak apa-apa, dari sini aja. Oh, di situ belum. Loading. Udah? 1634 1562. Oke. Itu udah muncul di atas. Kita tunggu sampai kayak tadi ya, 40 ya. Sinyalnya masih lancar? Enggak. Udah 39, satu lagi? Oke, 40. Siap ya teman-teman ya? Namanya udah diganti semua? Udah siap ya?
Oh belum, oh belum. Oh iya iya. Ya udah relain aja kalau error. Wih, 50. Sudah? Sudah? 5, 4. Oh, masukin kodenya. 1634 1552. 1562. Sudah siap? Udah belum? Ini geng-geng sebelah sini udah belum? Oke, start. Ini yang kebocor tadi. Semoga ingat, GKI Perniagaan masuk dalam lingkup GKI Klasis Barat, Jakarta Utara, Klasis Priangan. Jakarta Utara. Yeay. Teman-teman, tahu ya? Oh, wih, Kaleb nih. Siap ya? Siap? Oke. Baca dengan teliti pertanyaannya. Ada berapa sakramen dalam GKI? 2, 7, 9? 2 jawabannya. Apakah sakramen GKI berbeda dengan sakramen Protestan? Sama. Apa sebutin 2 sakramennya? Iya, pinter. Perjamuan kudus dan baptisan. Oh, yang baru katekisasi masih fresh ya rupanya ya. Bagus. Oke. Next ya, siap ya. Perhatikan pertanyaannya dengan teliti, oke? 5 detik doang, 5 detik doang, 5 detik doang. 5 detik doang. Siapa nama ketua KR sekarang? Kalau ada yang salah, silakan ketuanya mengundurkan diri. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Coba kakak ketua KR boleh berdiri. Nah, ini ketua KR kita. Namanya Anius teman-teman ya. Mungkin yang kedua lagi dinubuatkan kita nggak ada yang tahu ya kan. Nubuatan. Iya, apakah berubah? Apakah ada yang menyusul? Oh tidak, masih Kaleb. Lanjut ya. Baca dengan teliti. Sekali lagi aku bilang baca dengan teliti. 5 detik. Cukup 5 detik. Jam berapa ibadah KR dimulai? Wah, berarti belum salah pencet, mungkin typo tadi kan, salah pilih gitu kan. Tapi jawabannya benar, walaupun kenyataannya kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Tidak ada perubahan. Terakhir ya, untuk sesi ini terakhir. Siap. Ini gampang sekali. Apa judul himne GKI? Apa? Berderaplah satu. Mari kita lihat. Siapa yang... Oh. Oke. Terakhir teman-teman, boleh di exit.
ronde terakhir. Siap? Masukin kodenya. Sebentar, saya juga nge-lag di sini. Loh. 5720 6949. 5720 6949. Terakhir. Oke, udah banyak ya. Kita start ya, teman-teman. Sabar. Ada yang belum? Udah ya? Kita mulai ya. Start. 5 detik aja. Gak perlu lama-lama. Ada berapa jumlah kitab dalam Perjanjian Baru? Salah mencet. Bukan nggak tahu sebenarnya, iya. Salah pencet. Tapi kalau yang 39 tuh jumlah kitab apa ya? Perjanjian Lama, betul. Kalau Perjanjian Baru ditulisnya pakai bahasa aslinya bahasa apa? Perjanjian Baru bahasa apa? Matanya gini nih. Perjanjian Lama bahasa apa? Betul, pinter. Oke, masih ya, oke lah. Siap ya? Pertanyaan kedua ya, mulai. Siap. Siapa nama murid yang menggantikan posisi Yudas? Matias, Barnabas, Paulus. Jawabannya adalah Matias. Matias nih dipilih dengan cara buang undi, tapi didoa. Jadi berdoa, buang undi, Matias jadi murid penggantinya gitu ya. Pengetahuan baru kan teman-teman kan? Jadi nanti kalian kalau mau cerdas cermat Alkitab tuh udah set gitu. Oke. Siap ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, siapa nama papa dan mama Nabi Samuel? Apakah Hana? Apakah Penina? Apakah Elkana atau? Bener nggak? Oh bener. Ya, jawabannya adalah Elkana dan Hana. Ya, Hananya bener ya, suaminya salah. Suaminya berarti kurang terkenal. Jadi kalau kita baca dari 1 Samuel pasal 1, kita bakal tahu tuh ya. Jangan Kaleb lagi dong, yang naik dong. Yuk, matiin handphone yang namanya Nicholas. Atau ini Nicholas siapa nih? Nicholas siapa? Next. Siap-siap ya teman-teman. Teliti. Pilihannya rancu. Nama asli Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cap, cip, cup. Ini 10 detik loh. Sesuai urutan. Sesuai urutan. Kan namanya sama semua, urutannya doang yang beda kan? Iya, nama aslinya Sadrak itu namanya Hananya. Kalau Mesak itu
Misael. Kalau Abednego itu Azaria. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itulah nama pemberian dari Raja Nebukadnezar waktu mereka dibuang. New info lagi kan, bisa pamer lagi. Yaudahlah next, udah kepencet, sorry ya. Terakhir. Dari segala ronde yang ada ini terakhir. Gampang banget sih. Siapa nama anak rohani dari Paulus? Bukan saya yang pasti. Oke, betul. Mayoritas betul. Kalau Gamaliel nih siapanya teman-teman, ada yang tahu nggak? Gurunya, betul. Kalau Titus? Teman sepelayanannya, rekan pelayanannya dia, oke. Siapa yang akhirnya memimpin? Oke. Yang namanya Nikolas yang mana? Oh hai, oke. Jadi yang pertama tadi ronde pertama siapa yang menang? Ya, ronde kedua Kaleb. Ronde ketiga Kelas. Yes, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Pertanyaannya buat kita semua, boleh slide-nya ditampilin? Dan handphonenya boleh kembali disimpan? Boleh dong. Ya, menurut teman-teman, kenapa sih kita perlu tahu semua hal yang tadi? Semua hal dari pertanyaan tentang bangsa Indonesia, tentang gereja kita, tentang firman Tuhan. Kenapa kita perlu tahu? Menurut teman-teman kenapa? Ilmu pengetahuan umum. Sekedar cuma buat ilmu pengetahuan umum apa? Kita belajar, kita tahu sesuatu hal, bahkan ada yang baru kita tahu. Tapi kenapa sih teman-teman kita perlu tahu itu? Teman-teman, bacaan kita hari ini mau mengingatkan bagaimana yang disampaikan kepada jemaat di Efesus saat itu. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Teman-teman, di sini kita mendapatkan 5 peran yang berbeda. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada pemberita Injil, ada pengajar. Menurut teman-teman, kalau ada 5 sebutan itu, apakah perannya sama semua atau beda? Beda. Semua punya perannya masing-masing dan Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi mereka sebagai orang-orang kudus. Apa yang Tuhan perlengkapi kepada mereka? Kenapa Tuhan memperlengkapi mereka? Karena mereka itu suatu tokoh untuk pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman bayangin kalau teman-teman belajar di sekolah, apakah teman-teman mau diajar oleh guru yang gak persiapan? Tiba-tiba gurunya datang-datang nanya, materi kita terakhir apa ya? Terakhir kita belajar sampai mana ya? Teman-teman kesal atau kayak yes gitu? Oh yes ya sebenarnya ya. Ibunya lupa nih, jadi gak ada kelas gitu. Atau teman-teman mau gak sih diajar sama orang yang gak punya pengetahuan tentang hal itu? Misalkan teman-teman belajarnya bahasa Inggris, yang datang guru matematika. Yakin teman-teman mau belajar bahasa Inggris sama guru matematika ini? Yakin gak? Enggak. Teman-teman, itulah mengapa Tuhan memperlengkapi 5 tokoh itu, 5 peran itu terlebih dahulu sebelum mereka memperlengkapi kita. Siapakah tubuh Kristus itu?
Siapa tubuh Kristus teman-teman? Ya kita semua. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kalau kita nggak mau belajar dari guru yang nggak paham materi, yang tidak menguasai materi, Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang diperlengkapinya untuk kita bisa belajar dari mereka. Makanya tulisan Rasul siapa yang paling banyak dalam Alkitab, teman-teman? Rasul siapa yang paling banyak? Rasul Paulus. Jangan ragu, yakin sama jawabannya ya. Tuhan juga memperlengkapi Rasul Paulus untuk Rasul Paulus bisa ngajarin siapa? Ngajarin di banyak jemaat. Jemaatnya di mana aja? Ada di Roma, ada di Efesus, ada di Galatia dan lain sebagainya. Dan apakah kita bisa belajar untuk kehidupan kita saat ini? Atau ya udahlah, itu kan cuman buat jemaat-jemaat di sana. Kita nggak perlulah membaca surat-surat Paulus, membaca cerita-cerita Injil, perjanjian lama apalagi kuno banget. Tentu enggak ya teman-teman ya. Ketika Tuhan sudah memperlengkapi nabi, rasul, pengajar, bahkan sampai saat ini tujuannya adalah untuk mengajarkan kita membangun tubuh Kristus. Tapi pertanyaannya lagi, sampai kapan sih kita harus belajar? Kalau kata liturgos tadi udah Senin sampai Jumat belajar. Belum lagi kalau ada les-les, pusing deh ya kan. Bisa jadi lesnya lebih banyak daripada jam sekolahnya. Harusnya tanggal merah tapi harus les. Capek gak teman-teman belajar? Jujur lu, capek gak belajar? Siapa di sini yang suka banget sama belajar? Angkat tangan. Oh, Cung, terima kasih Cung. Ada gak di sini yang kayak kalau libur tanggal merah, aduh aku tuh maunya belajar, aku gak mau liburan gitu. Ada di sini. Ada di sini teman-teman yang kalendernya tanggal merah mau kalian hitemin? Ada. Teman-teman, pertanyaan sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman. Kenapa image belajar itu sama teman-teman menjadi suatu hal yang kayaknya mimpi buruk banget? Kenapa? Karena gak niat. Oke, terus kenapa? Karena kita gak suka. Betul. Kalau misalkan teman-teman suka pelajaran matematika, maka setiap kali pelajaran matematika teman-teman excited, senang. Tapi kalau teman-teman gak suka belajar bahasa Inggris, mau guru Inggris sebaik apapun, teman-teman gak akan suka. Tapi di sini jujur, ada yang gak suka pelajaran agama? Bombastis side eyes. Ada? Jujur, enggak. Jawab aja dalam hati ya teman-teman. Tapi teman-teman, kita udah tahu ya, Tuhan sudah memperlengkapi semua rasul, semua nabi, semua pengajar, termasuk guru-guru sudah diperlengkapi, pendeta diperlengkapi semuanya. Tapi sampai kapan sih Kak kita harus belajar? Belajar mulu. Katanya sampai ini, mencapai kesatuan iman dengan Kristus, mempunyai pengetahuan yang benar tentang Kristus, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan kita bisa dewasa secara penuh di dalam Kristus. Pertanyaan berikutnya lagi, kapan kita akan mencapai ini semua? Kapan-kapan? Sampai kapan kita akan mencapai dan memperjuangkan ini semua? Sampai kita dipanggil Tuhan. Seumur hidup kita akan belajar. Teman-teman menariknya di doa pagi, persekutuan doa pagi itu yang banyak datang itu lansia. Ya. Apakah ketika mereka merasa lansia, iman mereka sudah cukup sehingga mereka gak perlu lagi tahu tentang firman Tuhan? Tidak. Mereka tetap semangat datang. Usia tidak menentukan apakah cukup dalam pengetahuan,
kesatuan iman, sudah dewasa secara iman dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita yang sudah mencapai salah satu aja dari keempat ini? Boleh silakan keluar. Bercanda ya. Tapi setiap kita diajak untuk menuju keempat hal ini. Ini tujuan kita belajar, tujuan kita berproses dalam kehidupan kita biar kita mencapai kesatuan dengan Kristus. Kita tahu siapa Tuhan yang kita imani. Jangan cuman kita Kristennya tertulis doang di KTP, di kartu keluarga, datang ibadah hari Minggu kalau niat, kalau nggak niat ya nggak ibadah. Katekisasi sama pembinaan, kalau apa? Kalau misalkan disuruh sama orang tua dan lain sebagainya. Tetapi ini mau mengingatkan, seumur hidup kita akan belajar. Karena sampai kapanpun tidak ada yang tahu batasannya apakah kita sudah sempurna di mata Tuhan atau tidak. Yang tahu siapa teman-teman? Cuman Tuhan. Yang punya form penilaiannya cuman Tuhan. Dan teman-teman, ketika tadi kita ditanya, kenapa kita belajar? Oh, ini bukan mau promosi sekolah, tenang. Teman-teman, apa bedanya kita belajar di sekolah sama belajar di gereja? Kenapa kita belajar di sekolah? Gini deh, kenapa kita belajar di sekolah? Disuruh orang tua, oke, itu jawaban pertama yang tidak pernah kalian ungkapkan, tapi akan saya ungkapkan. Disuruh orang tua, tapi apa alasan orang tua nyuruh kalian sekolah? Supaya pinter. Habis supaya pinter, masa depan, pengetahuan. Selain itu lagi apa? Biar dapat teman, biar dapat ijazah, biar dapat pekerjaan, biar dapat kuliah yang diinginkan, sekolah yang diinginkan. Ya enggak? Itu teman-teman sekolah, belajar di sekolah. Lalu kalau belajar di gereja, biar dapat teman, itu juga jawaban. Dapat apa lagi? Pengetahuan apa? Oh, pengetahuan tentang firman Tuhan. Loh, kan di sekolah juga dapat tentang pelajaran agama. Oh, enggak semuanya dapat gitu. Apalagi? Baru 2 nih, kalah nih. Tadi kalau di sekolah ada 10 nih tujuannya nih. Konsumsi. Oh, kalau di sekolah harus ke kantin ya? Iya, oh ya. Oke, notes ya, Anius. Nah, ada kita belajar untuk memberi. Kita belajar untuk melayani, kita belajar untuk mengasihi. Karena apa? Karena kalau di sekolah kita nggak mungkin mengasih contekan, betul? Oh, kalau ada yang mikir tadinya pernah ngasih. Tapi teman-teman, ini suatu perbedaan kita. Dan rasanya bukan hanya sekolah dan gereja tempat kita belajar. Di mana lagi kita bisa belajar teman-teman? Di rumah, di lingkungan sekitar, di tempat les. Di mana-mana kita bisa belajar. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita tidak mau belajar atau kita berhenti belajar? Teman-teman yang suka nonton TikTok, apakah foto ini sering muncul di FYP kalian? Sering? Sering. Itu adalah dampak buruk kalau kita tidak mau belajar. Karena orang pengikut Kristus yang katanya anak Tuhan, yang katanya anak Tuhan tapi nggak mau belajar, yang mudah diombang-ambingkan. Banyak pengajaran sesat, ikut aja. Disuruh ke sini, ikut aja. Mudah disesatkan oleh manusia. Gak apa-apa, belum mulai khotbah, belum telat ibadahnya. Ada yang pernah begitu?
Gak apa-apa lah, bolos pembinaan sekali, bolos katek sekali gak masalah. Cincai. Terus dengan bangganya kita nurut teman kita, oh iya ya, gak masalah ya. Oke deh, boloslah sekali. Habis sekali jadinya berapa kali? 2 kali, habis 2 kali jadinya 3 kali ya. Apakah itu menunjukkan kita anak-anak Tuhan yang mau belajar? Enggak. Ya udahlah, slow-slow aja. Disuruh A, ikut. Dikasih pengejaran yang B, yang beda lagi, ikut. Dan banyak teman-teman hal-hal lain yang membuat kita kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gampang terbawa arus. Teman-teman, banyak tentang pengajaran-pengajaran sesat yang saat ini muncul. Dan bagaimana kita bisa tahu itu sesat atau tidak? Tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa menilai itu kalau kita tidak belajar? Kalau kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semua kita anggap benar. Semua kita anggap rata. Semua dari Tuhan. Kita tidak belajar. Buat apa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang punya akal budi kalau kita tidak bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Dan dampak baiknya buat kita adalah kalau kita mau terus belajar, kita teguh berpegang di dalam kebenaran, di dalam kasih. Kita mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Teman-teman tadi ingat di awal mengapa para nabi, rasul, pengajar diperlengkapi oleh Allah? Tujuannya apa? Karena mereka sedang membangun siapa? Kita nih siapa? Tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, maka kepalanya adalah siapa? Kita sendiri atau Kristus? Kita apanya? Anggotanya. Mau matanya, mau telinganya, mau jarinya, mau kukunya. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Yang setiap hari ketika kita mau belajar, kita mau berbuat, yang kita ingat adalah Kristus. Sehingga kalau kita ingat Kristus, mungkinkah kita mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang buruk? Tidak. Mudahkah kita dinego-nego, diajak yang berbuat untuk tidak baik? Atau kalau misalkan teman-teman mau pelayanan, kayaknya kasur lebih enak deh daripada pelayanan. Di manakah posisi kita? Teman-teman, ngomong-ngomong tentang tubuh Kristus, teman-teman di sini yang udah CD siapa? Teman-teman tahu CD? Sudah katekisasi dan mengaku percaya. Teman-teman ingat gak hari ini gereja merayakan apa? Apa? Perjamuan Kudus. Kenapa kita perlu memperingati perjamuan kudus? Kita perlu menghayati perjamuan kudus, teman-teman. Jeng, 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 jeng. Biar apa? Biar kita terus mengingat bagaimana tubuh dan darah Kristus tercurah untuk kehidupan kita. Kita sudah mengambil bagian dalam tubuh Kristus itu, maka tujuan hidup kita cuma untuk Kristus. Makanya perjamuan kudus perlu kita hayati bagaimana sejauh mana sih Kristus sudah ambil bagian dalam kehidupanku. Atau aku selama ini cuma hahaha doang di gereja. Aku mau ke gereja kalau aku disuruh doang, dipaksa, pas tugas doang dan lain sebagainya. Atau karena dengan sadar, dengan gerakan Roh Kudus kita mau datang berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Dan teman-teman di ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, apa sih peran kita ketika dikatakan
kita dituju menuju segala arah di dalam Kristus. Kalau segala arah berarti apa? Apakah hanya untuk di gereja? Tentu tidak. Tetapi kita melakukan sesuai dengan kadar pekerjaan kita dan membangun dalam kasih. Kalau teman-teman di sekolah, lakukanlah itu penuh dengan kasih. Kalau teman-teman lagi pelayanan di gereja, lakukanlah itu dengan penuh kasih. Teman-teman lagi di rumah sama keluarga, sama orang tua, lakukanlah setiap hal dengan kasih. Kita belajar teori sambil berpraktek sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga berperilaku sambil kita belajar. Apakah tindakanku ini tepat atau tidak? Oh, bagaimana mempraktekkan firman Tuhan hari ini? Kita udah belajar, sekarang kita tinggal praktekkan. Lalu dari kehidupan kita sehari-hari, kita refleksikan lagi. Apakah tindakanku sejauh ini sudah tepat dengan firman Tuhan? Kita belajar lagi, kita praktekkan lagi. Itulah kehidupan teman-teman. Makanya jangan pernah kita malas untuk belajar. Karena setiap kita mau diingatkan, sampai kapanpun kita, ketika Tuhan belum memanggil kita, kita belajar. Dan beruntung teman-teman, di tempat ini ada banyak sekali pembinaan. Teman-teman boleh merefleksikan diri teman-teman lagi. Apakah teman-teman di sini ikut pembinaan hanya karena ikut-ikutan teman? Apakah teman-teman ikut pembinaan karena orang tua yang nyuruh atau merasa orang tuanya dari dulu loh, papa mama tuh aktif loh pembinaan, jadi kamu juga harus aktif? Atau karena apa kita bersedia beribadah, melakukan pembinaan, katekisasi yang sampai sore siang itu? Mengapa kita merasa butuh itu? Teman-teman, rasakanlah bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus ketika kita mau belajar, ketika kita mau melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi, masih mau cari alasan untuk nggak belajar di gereja? Amin. Saat teduh bagi kita semua. Halo, happy Sunday semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Cigres hari ini. Di gereja kok belajar? Tadi yang udah disampaikan oleh Cigres, itu kenapa sih kita di gereja itu belajar dan diajar dengan benar? Nah, tak luput juga kita juga diajarkan untuk yang namanya mengampuni. Mengampuni siapa sih? Pastinya mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita semua. Nah, sekarang kita diingatkan kembali untuk saling memaafkan dan mengampuni sesama kita karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Maka dari itu, aku, Bella, Cijolin, Cheryl, Hansel, dan juga dibantu oleh Koyoel akan membawakan salah satu lagu yang mengajarkan kita untuk mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi
Mari kita sama-sama berdiri. Mari bersama dengan gereja, segala abad pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Di sini aku mau membawakan doa syafaat. Sebelumnya aku mau mintakan buat berdoa kanan atau kiri kalian buat sharing tentang kegiatan atau ya tentang selama seminggu ini. Kegiatan seminggu ini, aktivitas kalian. Oke teman-teman, boleh lanjut nanti ya. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah memimpin ibadah KR ini dari awal sampai pertengahan. Sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, berdoa untuk bangsa kami, bangsa negara dan Indonesia, biar Engkau yang memimpin negara ini dan bisa Engkau yang memimpin pemerintahan agar bisa memilih kebijakan dalam mengambil keputusan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya mari kita berdoa untuk yang tadi teman sharing kalian masing-masing. Berdoa untuk segala pergumulan atau kegiatan yang telah mereka lakukan selama seminggu ini. Mari kita angkat pokok doa ini.
selanjutnya buat yang teman-teman pria berdoa untuk acara camp KR nanti. Berdoa agar kegiatan camp ini bisa dipersiapkan dengan baik sampai akhir dan kiranya melalui camp ini remaja bisa merasakan kebersamaan melalui ini ya Tuhan. Dan buat yang perempuan berdoa untuk acara Natal KR, berdoa agar panitia yang mempersiapkan usulan acara ini dengan baik dan lancar ya Tuhan. Mari kita angkat buku doa ini. Tuhan, lalu kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini. Entah karena sakit atau pergumulan. Biar Engkau memimpin dalam pergumulan mereka dan bisa menyembuhkan mereka dalam penyembuhannya melalui obat-obatan dan para dokter. Tuhan, pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Dan untuk informasi hari ini itu kita ada persembahan bulanan atau yang namanya perpuluhan. Untuk teman-teman yang mungkin udah berpenghasilan atau yang ingin memberi, boleh banget untuk memberi perpuluhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan yang tinggi ya. Teman-teman pelayan boleh dibantu dikasih amplopnya. Ada lagi yang belum dapat amplop? Oke, kalau udah semua, ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi ungkapan syukur kita dengan sukacita sambil menyanyikan tabu gendang.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat sudah melakukan kebaktian ini sampai mendengar firman juga ya Tuhan. Tadi kami juga sudah memberi persembahan yang mungkin tidak seberapa dari harta yang kami punya. Tetapi kiranya Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami supaya persembahan kami itu bisa dipakai untuk memperluas kegiatan gereja kami dan menjadi berkat di tangan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, gimana terberkati gak sama firman yang dibawain sama Cigres? Seru gak? Seru gak? Yeay. Oke, thank you. Aku kayak belajar banyak banget hari ini karena teman-teman inget ya, aku mau ingetin lagi karena kita harus belajar dimanapun, kapanpun. Kayak kita harus belajar sampai pada akhirnya ya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali kita juga tetap harus belajar gitu. Dan gak ada alasan buat kita gak belajar. Dan keuntungan yang kalau kita belajar itu kita bisa harus teguh berpegang kepada kebenaran dan dalam kasih. Jadi kita harus ngelakuin hal-hal baik ke orang lain dengan kasih. Kita juga bisa bertumbuh dalam segala hal dan mengarah kepada Kristus gitu. Kalau dari aku sih itu. Kalau Kenny gimana? Kalau dari aku sendiri itu karena kita adalah salah satu anggota dari tubuh Kristus. Jadi kita harus tetap terus belajar untuk menyempurnakan diri kita karena kita nggak tahu kan di mata Tuhan tuh kita udah sempurna atau belum gitu. Dan kita juga harus melakukan segala sesuatu dan selalu belajar dengan kasih. Betul. Dan ada satu lagi, kalau dampak buruk yang kalian bisa dapetin kalau kalian gak belajar itu kayak yang tadi ada kata the blind leading the blind. Kayak kalian buta gitu, kalian gak punya arah tujuan gitu, kalian gak tahu kebenaran firman Tuhan, nanti kalian bisa sesat gitu, oke? Dan ada satu lagu yang menjadi tekad kita hari ini, lagunya apa Ken? Kita akan menyanyikan lagu NKB 116 Siapa yang Berpegang. Ya teman-teman boleh sama-sama nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh karena liriknya bagus banget teman-teman. Saat
ingatlah bahwa ibadah kita hari Minggu, hari ini memang sudah selesai. Tetapi ibadah kita tidak pernah berhenti karena setiap kehidupan kita adalah ibadah kita. Maka arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu bersorak-sorai sekali lagi. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, aku mau bacain warta lisan pada hari ini. Boleh ditampilin? Oke, buat minggu ini 1 Oktober itu, boleh di next? Temanya itu di gereja kok belajar yang dibawa sama Tigres. Next. Oke, buat pemimpin liturgi hari ini ada Kenisha dan Civanessa. PP-nya ada Cinatania Valentine, terus PWDS-nya ada Ciolanda diganti aku Stefanesa. Buat PIC-nya hari ini ada Ko-Frans, MCCG nanti ada Phoebe sama Ci Devina, absennya ada Ko Edward. Pemusik hari ini pianisnya ada Cigela, terus gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Hana dan Wilson, drumnya ada Ko Yoel, dan fillernya ada Ko Caleb. Mumet hari ini soundnya ada Ko Yosua, slide-nya ada Lina, switcher ada Rebecca, dan kamera belakangnya ada Selena. Oke,
PJTD hari ini ada aku, Stefanesa, terus Asher dan korektan pada hari ini ada Sally, Cheryl, Johannes, sama Immanuel. Oke, buat minggu depan 8 Oktober itu temanya adalah My Plan or God's Plan yang dibawain sama Pendeta Lina. Pelayanannya minggu depan pimpin liturginya ada Jolin, PP-nya ada Ci Juliana, PWDS-nya ada Keisha, PIC-nya ada Cheryl, MCCG-nya ada Kofran, dan absennya ada Ko Albert. Pemusik minggu depan pianisnya ada Mitzi, gitarisnya ada Odi, singernya ada Filona dan Marvel, kajun atau drumnya ada Hansel, bassnya ada Ko Carlos. Mumet minggu depan, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Monique, switchernya ada Matthew, kamera belakangnya ada Novel. Oh iya. Next. Aktivis minggu depan PJ3 ada Brandon, Asya dan kolektannya ada Kenia, Jennifer, Gui, Matthew, sama Kristensen. Oke. Sama buat minggu ini request gak ada ya guys. Oke, thank you.